Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas latihan yang kemarin, yaitu tentang unsur intrinsik cerpen kartu pos dari surga. Jadi di dalam cerpen itu kan ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik berarti itu unsur dari dalam cerita. Kalau unsur ekstrinsik berarti itu dari luar cerita. Yang pertama yaitu tema. Tema dalam cerita yaitu kejujuran. Nah, kejujuran ini maksudnya yaitu sulitnya untuk mempertahankan suatu kejujuran, yang kan disampaikan di sini tokohnya yaitu tokoh si ayah Marwan. Nah, ini kan dia tidak jujur atas meninggalnya ibunda beningnya. Nah, di situ karena ketidaktegaan seorang ayah yang memberitahukan kepada anaknya kalau ibunya telah meninggal. Jadi di sini temanya yaitu kejujuran, dan kejujuran itu dikhususkan dalam tema yaitu sulitnya mempertahankan suatu kejujuran. Kemudian alur di sini alurnya yaitu alur campuran ya. Karena di sini ada unsur flashbacknya. Yang pertama kan itu ada pengenalan itu yang mulai dari mobil jemputan sekolah, belum lagi berhenti sampai habis, tapi gadis kecil itu malah mempercepat larinya dan lain-lainnya. Itu untuk pengenalan. Nah, setelah pengenalan itu ada flashback berarti kan dia kembali mengulang cerita yang lalu. Pekerjaan dan membuatnya sering berpergian, kadang bisa sebulan tak pulang sampai selesai. Kemudian barulah konflik. Nah, konflik ini dimulai dari Marwan menyambut gembira ketika beningnya menyodorkan kartu pos itu sampai selesai, dan barulah penyelesaiannya. Penyelesaian ini tadi mama datang, pelan beningnya bicara sampai juga selesai. Jadi kita di sini alurnya yaitu alur campuran ya, karena ada flashbacknya tadi juga. Selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini ada yang pertama ada beningnya. Beningnya ini sebagai tokoh utama. Kemudian Marwan itu sebagai tokoh yang berperan sebagai ayah. Yang ketiga yaitu Ren, tokoh yang berperan sebagai ibu. Yang keempat Sari, tokoh pembantu yang berperan sebagai asisten rumah tangga di rumah beningnya. Kemudian yang kelima yaitu Ita, tokoh pembantu sebagai teman kantor Marwan. Nah, di sini watak dari bening yaitu polos dan cerdas. Nah, polos dan cerdas ini cerdasnya kan dia tahu kalau yang akhirnya ini dia tahu kalau ternyata dia telah dibohongi oleh ayahnya. Ternyata yang menulis kartu pos itu bukan ibunya, tapi ayahnya. Kemudian tokoh Marwan. Nah, tokoh Marwan ini penyayang, tidak tegaan, mengalah, khawatir. Nah, untuk penyayang dalam kalimat itu bisa kita lihat dari lalu ia mengelus rambut lembut anaknya sampai membuatnya mesti mengarang-arang jawaban. Nah, jadi kan dia sangat penyayang, dia menyayangi anaknya. Kemudian ada tidak tegaan. Nah, tidak tegaan ini dalam kalimat yaitu Marwan tak berani menatap anaknya sampai jenazah Ren terbaring di rumahnya. Nah, dia tidak tega kalau melihat anaknya itu bersedih karena melihat ibunya yang telah meninggal. Kemudian mengalah. Mengalah ini di dalam cerita yaitu tak ingin bantahan sampai
3 hari kemudian. Nah, di situ sosok tokoh Marwan dia mengalah karena tak ingin memperpanjang masalah. Kemudian khawatir. Nah, khawatir ini dalam teks ceritanya bergegas Marwan dan ia tercekat di dalam kamar anaknya. Nah, dia sangat khawatir terhadap anaknya. Kemudian tokoh Ren yaitu penyayang, dia sangat menyayangi anaknya. Nah, dalam tokoh Ren ini dia ingin agar anaknya merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang dirasakan ketika ia mendapatkan kartu pos dari ayahnya. Itu di dalam ceritanya. Kemudian tokoh Sari pun juga ia tidak tegaan. Nah, dalam kutipan ceritanya ini, tongkat pel yang dipegangnya terlepas sampai sungguh ia selalu tak tahan melihat mata yang kecewa itu. Nah, jadi tokoh Biksari ini dia orangnya tidak tegaan. Kemudian ada tokoh Ita. Nah, tokoh Ita ini dia pendengar yang baik dan pemberi solusi. Nah, pendengar yang baik ini dia selalu mendengarkan apa yang diceritakan oleh Marwan. Kemudian dia pemberi solusi. Nah, walaupun di sini tokoh Ita ini dia memberi solusi yang kurang baik ya, karena solusi yang dikasih oleh Ita ini kepada Marwan untuk menulis surat pos kepada si beningnya tadi, yang dikira bening itu adalah surat pos dari ibunya, padahal itu adalah dari Marwan atas idenya Ita. Selanjutnya yaitu latar. Di sini ada latar tempat yaitu halaman, rumah, kamar. Kita bisa lihat dari cerita awal sampai akhir ya. Di situ ada latarnya yaitu halaman, rumah, kamar. Kemudian waktu. Nah, waktu dalam cerita ini sudah termasuk ke dalam zaman modern karena ditunjukkan itu sudah adanya HP. Kemudian suasana menegangkan, cemas dan mengharukan. Ini bisa dilihat dari awal sampai akhir cerita kalau kita benar-benar membacanya. Kemudian sudut pandang. Nah, di sini sudut pandang orang ketiga serba tahu. Bunda telah mengatakan sudah menjelaskan pertemuan yang lalu tentang sudut pandang. Silahkan kalian untuk dipelajari kembali kalau lupa. Di dalam cerita yaitu sudut pandangnya orang ketiga serba tahu. Yang terakhir yaitu amanat. Nah, amanat dalam cerita yaitu kita harus bisa mempertahankan kejujuran meskipun berat, karena jika kita berbohong itu akan melahirkan kebohongan yang baru, dan setiap kebohongan itu pasti akan dapat terbongkar atau diketahui orang lain. Nah, itulah amanat dari cerita Kartu Pos dari Surga. Oke, selesai untuk unsur-unsur intrinsik dalam cerita kartu pos dari surga. Jika ada yang belum jelas silahkan untuk bertanya. Bunda akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.